guys, welcome back with me Intan Puji Lestari. Wis Rai Jawa durung eneh, gak cocok plus ngomong Inggris. Oke rek, di kesempatan kali ini aku bakalan bahas tentang kisah Aji Saka. Menceritakan tentang apa sih kisah Aji Saka ini? Nah, Aji Saka ini adalah cerita dari Jawa yang mengisahkan tentang kedatangan keberadaban ke tanah Jawa yang dibawa oleh raja yang bernama Aji Saka. Kisah Aji Saka ini juga menceritakan tentang mitos asal-usul aksara Jawa. Yuk simak selengkapnya. Yuk ndeleng. Alkisah, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang pandai, bijaksana, dan baik hati bernama Aji Saka. Ia tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah bernama Medangkawit. Pria yang selalu mengenakan sorban ini memiliki dua sahabat, yakni Dora dan Sembada. Ingat, bukan Dora dan Boots, itu cuma ada di Dora the Explorer ya guys. Lalu Dora dan Sembada ini selalu mengikuti kemana Aji Saka pergi. Dan ketiganya ini kerap kali pergi ke tempat-tempat untuk menolong orang-orang yang tengah mengalami kesulitan. Suatu hari ketika mereka bertiga sedang berjalan-jalan di daerah pegunungan Kendeng, mereka mendengar ada suara pria yang terus-terusan minta tolong. Mendengar jeritan tersebut, Aji dan kedua temannya langsung bergegas mencari sumber suara itu. Nah, lalu mereka mendapati seorang pria tua tengah dipukuli oleh preman-preman keji. Seketika itu pula mereka langsung memukul preman dan mencoba menyelamatkan pria tua tersebut. Setelah melalui pertikaian singkat, akhirnya pria itu dapat diselamatkan oleh Aji Saka. Lalu kakek ini bercerita dong, dia tuh tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah bernama Medangkamulan yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat keji, yang namanya Prabu Dewata Cengkar. Sebenarnya sih ya, Prabu Dewata Cengkar ini adalah raja yang baik hati. Namun, gak tahu kenapa tiba-tiba berubah jadi raja yang sangat keji dan suka makan daging manusia. Sifat kejam Dewata Cengkar ini bermula dari seorang juru masak istana yang tak sengaja melukai tangannya saat masak sup untuk raja. Darah juru masak tersebut masuk ke dalam sup. Nah, namun siapa sangka, ternyata Prabu Dewata Cengkar justru menyukai sup itu. Sejak saat itulah Dewata Cengkar sangat menyukai darah dan daging manusia. Sifatnya pun berubah menjadi bengis. Ia bahkan tak segan memakan rakyat-rakyatnya sendiri. Nah, karena merasa takut nih, rakyatnya banyak yang tak berani keluar dari rumah. Bahkan tak sedikit pula yang melarikan diri dari desa Medangkamulan. Mendengar cerita tersebut, Aji Saka nggak tinggal diam dong. Ia bergegas pergi ke desa Medangkamulan untuk menemui Dewata Cengkar. Namun, Aji Saka tidak mengajak Sembada. Ia memintanya untuk tinggal di pegunungan Kendeng dan menjaga keris saktinya. Sembada pun mengiyakan pesan sahabatnya tersebut. Lalu Aji dan Dora melanjutkan perjalanan menuju desa Medangkamulan. Saat hampir sampai, Aji Saka pun meminta Dora untuk tidak mengikutinya lagi. Sesampainya di desa Medangkamulan, Aji Saka bertemu Patih Jugul muda yang sedang kebingungan. Ia tampak bingung mencari mangsa untuk Prabu Dewata Cengkar. "Kamu pasti sedang mencari mangsa untuk rajamu, kan? Bawa saja aku padanya, aku siap menjadi mangsa raja yang rakus itu," ucap Aji Saka dengan gagah berani. Nah, Patih Jugul muda ini sangat bingung dengan pernyataan pria sakti tersebut. Namun ia tidak pikir panjang. Aji Saka langsung dibawa untuk menemui Dewata Cengkar yang tengah kelaparan itu. Meski berhadapan dengan raja yang kelaparan, si Aji ini sama sekali nggak takut. Ia terlihat sangat tenang. Aji Saka mengatakan bahwa ia rela dijadikan santapan sang Prabu asalkan ia dihadiahi tanah seluas sorban yang dikenakannya. Di samping itu, harus sang Prabu sendiri yang mengukur luas wilayah yang akan dijadikan hadiah tersebut.
sang Prabu menyanggupi permintaan Ajisaka. Bahkan nih ya, kain tersebut membentang dari istana kerajaan hingga sungai, hutan, gunung, dan lembah-lembah yang ada di daerah kerajaan tersebut. Itu berarti seluruh tanah di kerajaan yang dimiliki oleh Prabu Dewata Cengkar sekarang menjadi milik Ajisaka. Nah, menyadari hal tersebut, Prabu Dewata Cengkar murka. Ia hendak menyerang Ajisaka dan ingin memakannya. Dengan sigap, Ajisaka lalu melilit Dewata Cengkar dengan surbannya. Lilitannya cukup kuat, sehingga membuat Dewata Cengkar tidak berdaya. Dengan kesaktiannya, Ajisaka lalu melempar raja kejam tersebut ke laut selatan. Seketika itu pula, raja yang suka memakan daging manusia itu menemui ajalnya. Rakyat Medang Kamulan merasa sangat bahagia dan lega mendengar kematian Dewata Cengkar. Mereka pun berbondong-bondong kembali ke desa Medang Kamulan dan berpesta merayakan kematian raja yang kejam itu. Lalu nih, dipilihlah Ajisaka menjadi raja yang memimpin Medang Kamulan menggantikan Dewata Cengkar. Ia lalu meminta Dora untuk menjadi utusannya. Para warga kian gembira karena raja baru mereka memerintah dengan sangat adil dan bijaksana. Pada suatu pagi nih, raja teringat akan sahabatnya, Sembada, yang diminta untuk menjaga kerisnya. Ia lalu meminta Dora untuk mendatangi Sembada di Pegunungan Kendeng. Dora juga diminta untuk membawa pulang keris sakti milik Ajisaka. Berangkatlah Dora memenuhi perintah sahabatnya yang telah menjadi raja itu. Lalu si Dora ini bertemu dengan Sembada yang masih tetap setia berada di Pegunungan Kendeng, menjaga keris sakti milik sahabatnya yaitu Ajisaka. Setelah berbincang-bincang, Dora menyampaikan maksud kedatangannya. Namun Sembada tidak bisa menyerahkan keris sakti milik Ajisaka itu kepada Dora. Tak tinggal diam dong, Dora ini terus meyakinkan Sembada. Namun Sembada gak goyah sama sekali nih keyakinannya guys. Ia tetap bersikukuh menjaga amanat dari sahabatnya itu, yakni hanya akan menyerahkan keris pusaka tersebut pada pemiliknya langsung, yaitu Ajisaka. Begitu pula dengan Dora, ia juga bersikeras menjalankan perintah dari Ajisaka, yaitu meminta keris pusaka. Hingga akhirnya terjadilah perselisihan dan pertarungan di antara dua sahabat dekat itu. Mereka sama-sama melaksanakan tugas dari Ajisaka dan tak akan pernah mengingkari janjinya itu. Di sisi lain, Ajisaka terus menunggu Dora di istana. Ia merasa heran karena Dora tak kunjung kembali. Karena penasaran nih, Ajisaka bergegas menuju ke Pegunungan Kendeng untuk memastikan apa yang tengah terjadi di sana. Sesampainya di Pegunungan Kendeng, Ajisaka sangat terkejut. Ia mendapati kedua sahabatnya telah tewas. Lalu ia menyadari jika Dora dan Sembada meninggal karena telah setia menjaga amanat masing-masing. Ajisaka merasa sangat bersalah atas tewasnya kedua sahabat itu. Ia benar-benar terharu dan tak menyangka bila kedua sahabatnya sangatlah setia. Karena itu, ia memberikan kehormatan besarnya kepada Sembada dan Dora. Ia menuliskan huruf-huruf di atas batu yang berbunyi Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Magobotongo. Arti dari tulisan tersebut adalah ada utusan saling bertengkar, keduanya sama-sama sakti, keduanya pun mati bersama. Tulisan tersebut kemudian dikenal dengan Carakan. Kisah tersebut juga menjadi asal-usul aksara Jawa yang menjadi tulisan dan bacaan orang-orang Jawa pada zaman dahulu. Nah, itu dia guys, sekilas kisah tentang Ajisaka. Kalau kalian suka, like dan komen ya. Dadah, sampai ketemu lain waktu. See you!